Baik, selanjutnya adalah contoh kasus penerapan untuk distribusi normal menggunakan proporsi. Distribusi normal yang dipakai ujinya adalah Z-test. Jadi, ceritanya ada suatu perusahaan sabun mandi yang mengklaim bahwa penduduk desa bukan 4% yang memakai produk sabun mandinya. Jadi ceritanya dia sudah melakukan survei pendahuluan bahwa bukan 4% dari penduduk desa yang merupakan pengguna sabun mandi tersebut, bisa jadi lebih. Tapi di sini ada kata bukan, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini adalah uji dua sisi, ya. Kemudian ada penelitian selanjutnya untuk menjawab klaim tersebut benar atau salah. Sampelnya diambil 500 orang. Lalu ditanya lagi, dari 500 orang itu siapa yang memakai sabun mandi tersebut? Ternyata 25 orang pemakai sabun mandi. Kalau kita lihat 25 dibagi 500 adalah 0,05 alias 5%. Nah, sebenarnya 5% kan sudah di atas 4%, tapi ada indikasi 4% dan 5% itu tidak berbeda nyata. Maka kita cek. Alfanya adalah 0,05. Selanjutnya, untuk melihat benar nggak sih kita pakai distribusi normal? Nah, dicek dengan cara N kali P, ya. Sampelnya 500 dikali proporsi yang dihipotesiskan, yaitu 4%, sama dengan 20. Nah, 20 lebih dari 5, berarti lolos untuk NP. Lalu NQ, N dikali 1 min P, 500 dikali 1 min 0,04. Hasilnya lebih tinggi lagi, 480. Dan di atas 5, berarti boleh pakai distribusi normal, tidak perlu pakai distribusi Poisson. Kemudian H0, H1, kita pakai simbol pi. Kenapa? Karena pi adalah simbol dari distribusi normal untuk proporsi, ya. Mohon maaf, pi adalah simbol dari proporsi untuk tingkat populasi, ya. Tadi ada di tabelnya di depan. Kemudian, nah, H0 ada sama dengan, H1 tidak sama dengan 4% dan juga 4%. Kalau si perusahaan inginnya menerima H1, ya, kenapa? Tadi kan asumsinya klaimnya bukan 4%. Alfa 0,05, N-nya 500. Kita cari PS dulu. X dibagi N. X tadi adalah yang sukses atau yang mendukung klaimnya, 25 orang. Dibagi N benerannya, yaitu 500. 0,05. Kita masukkan nilai PS ini ke dalam rumus Z, ya. PS min P dibagi akar 1 akar P kali 1 min P per N. 1 min P ini adalah Q, ya. Nah, 0,05 dikurang 0,04 dibagi akar 0,04. Nah, dikali sisanya per 500. Hasilnya 1,14. Kita apakan? Kita plotkan pada gambar kurva distribusi normal. Nilai kritis untuk alfa 0,05 uji dua sisi adalah plus minus 1,96. Nah, kita plotkan di manakah letak 1,14, ya, misalkan sajalah di sini. Berarti ada di daerah penerimaan H0. Jadi keputusannya H0 diterima atau jangan ditolak pada alfa 0,05. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa penduduk desa yang memakai sabun mandi 5%, sama dengan 5%, ya. Tidak lebih, tidak kurang.
Jadi 5% yang tadi tidak berbeda nyata dengan klaim 4%. P-value bisa dicari dengan menggunakan tabel Z. Nah, tadi kan Z hitungnya adalah 1,14, berarti di baris 1,1 kolom 0,04. Nah, 0,8729. Kita balik 0,8729. Cara cari p-value 1 min hasil di tadi ya, tabel Z. Mungkin ada juga yang menyebut sebagai tingkat kepercayaan yang baru, lalu dikurang nih hasilnya 0,1271. Dan jangan lupa ini bukan p-value akhir, harus dikali 2. Kenapa? Karena uji dua sisi, sehingga hasil p-value akhirnya adalah 0,2542. Bandingkan dengan alfa lebih besar ya. Berarti benar nih keputusannya sama seperti sebelumnya, H0 diterima. Lalu kita lihat contoh lain yang masih membahas hipotesis satu proporsi. Jadi hanya ada satu kelompok ya. Kalau nanti ada yang dua kelompok. Sekarang ada klaim, ada penelitian bahwa 40% murid SD menderita cacingan. Tingkat signifikasinya diuji pada 5%. Sampelnya 250 orang murid. Lalu diperiksa fesesnya ya. 39% diantaranya terinfeksi cacing. Nah, 40% sama 39% ini kan mirip ya. Tapi kita lihat nih, apakah ada perbedaan nyata atau tidak. Diketahui pH0 berarti probabilitas proporsi yang dihipotesis 0 kan ya, 0,4. Q kebalikan dari pH0, 0,6. 1 min 0,4 yaitu 0,6. N-nya 250. Proporsi kesuksesan kecacingannya adalah 39%. Kebalikannya berarti 61%. Alfa 0,05, nilai kritis 1,96 plus minus. Di sini uji dua sisi juga. Nah, kalau H0 lagi-lagi kita pakai pi ya. HA hipotesis alternatif atau H1 juga pakai pi. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini kita peroleh bahwa P bar 0,39 atau 39%, P0 40% dibagi P0 Q0 per N ya, dapatnya minus 0,33. Minus ya karena di atasnya minus 0,33, termasuk Z hitung yang kecil ini ya. Nah, untuk pengambilan keputusannya kita bikin alfa saja. 0,33 daerah negatif. Sekitar di sini nih. Pembatasnya adalah min 1,96 dan plus 1,96. Lalu kita ketahui bahwa H0 diterima karena jatuh di daerah penerimaan H0. Kita back lagi. Pada tingkat kepercayaan 90% dapat dipercaya bahwa proporsi murid SD penderita cacingan adalah 40%. Jadi 40% dan 39% tidak berbeda nyata. Ya. P-value dari Z hitungnya 0,33. Jangan pakai minus ya. Kita cari di tabel Z
pada baris 0,3 kolom 0,03, yaitu 0,6293. Jangan lupa 1 min ya, 0,6293. Hasilnya 0,3707. Jangan lupa dikali 2 karena uji dua sisi. Dapatnya 0,7414. Itulah yang dibandingkan dengan alfa. Ya, berarti p value lebih besar daripada alfa, jauh. Dan H0 juga diterima. Kemudian kita masuk ke dua proporsi, berarti ada dua kelompok. Ada ahli farmakologi mengadakan percobaan obat anti hipertensi atau darah tinggi. Nah, diberikan kepada 100 tikus. Yang pertama nih obatnya nih, ternyata 60% membaik gitu ya, ada perubahan tekanan darah. Obat kedua ditambah nih, tikusnya 150, ternyata 85 ekor berubah tekanan darahnya, alfa 5%. Kemudian H0 H1 nya kita tulis dulu, N1 P1 Q1 N2 P2 Q2 ya, jangan lupa. Nah, 60/100 itu adalah P1, sedangkan P2 85/150. Jadi dalam bentuk probabilitasnya P di sini adalah P gabungan ya, rumusnya ada di awal pada saat pembahasan distribusi probabilitas. Masukkan angka-angkanya, dapatnya 0,58. Berarti kita harus cari Q gabungannya juga. 1 min 0,58 adalah 0,42. Nah, agak beda sedikit nih H0 H1 nya ya. Kalau tadi kan ada angkanya, kalau sekarang membandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau kelompok 1 dan kelompok 2 sama, berarti terima H0. Tapi kalau tidak sama, terima H1 atau H alternatif. Lagi-lagi ya, Z alfa per 2 atau titik kritisnya adalah 1,96 karena alfa 5% uji dua sisi. Kita lihat rumusnya sekarang. Kalau tadi P bar dikurang P, sekarang P1 dikurang P2. Lalu per PQ, P adalah P gabungan, Q juga Q gabungan. Hasil akhirnya adalah 0,52. Kita lihat ke gambar kurvanya. 0,52 ada di daerah penerimaan H0. Berarti H0 diterima. Cari juga P value-nya pada baris 0,5 dan kolom 0,02. Dapatnya 0,6985. Nah, 1 min 0,6985 adalah 0,3015. Jangan lupa dikali 2. Dapatnya 0,6030. Bandingkan dengan alfa 0,05, P value-nya lebih besar, berarti H0 juga diterima. Sinkron ya. Berarti tidak ada perbedaan yang nyata antara obat pertama dan obat kedua. Walaupun tadi ya, ada yang 100 tikus, ada yang 150 tikus, seperti itu. Nah, ini juga contoh berikutnya yang masih menggunakan dua proporsi. Ada yang pakai 90 rumah N1,
N2-nya 120 rumah. Lagi-lagi ya, dicari P1, Q1, P2, Q2, lalu P dan Q gabungan. Baru kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi. Ternyata wah, besar sekali nih, min 6,36. Kita gambar. Agak di luar ya, jauh sebenarnya sih, masih kesini nih, 6,36 dibandingkan dengan 1,96 negatif. Tapi tetap saja tolak H0 karena ada di daerah penolakan H0. Ya, untuk mencari p-value-nya sepertinya tidak ketemu nih di tabel Z karena 6 ini sudah lebih besar ya. Biasanya tabel Z itu cuma sampai 3,9 atau 4,9 untuk barisnya. Berarti kita asumsikan saja untuk daerah atau angka yang di dalam tabel itu mendekati 1. Berarti 1 min 0,99999. Nah ya, sangat mendekati 1 nih. Ya, bisa dibilang 0 juga sih. Dikali 2 berarti 0,0000. Dibandingkan dengan alfa, ternyata p-value lebih kecil, berarti H0 ditolak, sama seperti keputusan sebelumnya. Nah, kalau ini nih kelihatan ada perbedaan yang nyata efektivitas metode 1 dan metode 2 dalam memberantas kecoa. Ya, bisa juga sih dipakai untuk kasus-kasus yang lainnya. Tibalah kita pada latihan masih pakai 2 proporsi ya. Di sini ingin mengetahui kinerja dari 2 orang perawat. Kira-kira ada perbedaan yang nyata atau tidak? Ya, silahkan dikerjakan berdasarkan contoh sebelumnya. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.